Setelah itu mungkin ya ngabuburitnya juga bermacam-macam. Paling dulu main karbit gitu kan, main petasan juga pakai obat mentol. Nggak tahu kan sekarang nggak ya obat mentol itu. Obat mentol tuh kayak gimana sih? Oh, kan nggak tahu kan anak sekecil lu. Yang bulat. Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 95 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Balik lagi ya family. Siaran radio pagi Ramadan. Dan alhamdulillah ya, Septa senang banget pagi hari ini. Yang pastinya sepagi ini bisa menyempatkan waktunya kedatangan tamu spesial yang terhormat. Selamat pagi untuk Bapak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Bapak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Luar biasa. Gimana Pak hari ketiga Ramadan Pak? Lancar Pak hari ini? Alhamdulillah. Lancar ya. Untuk perjalanan Pak tadi dari Bandung ke Purwakarta lancar juga. Atau mungkin Bapak dari kota mana sebelumnya nih Pak? Iya, dari Bandung memang tidak ada masalah, lancar. Naik tol. Alhamdulillah ya, lewat tol lancar ya. Luar biasa ya. Kalau dulu ke Purwakarta harus Sukaliku dulu, lewat Dalang dan lewat mana? Oh gitu, betul ya. 1 jam. Betul banget Pak. Untuk keluarga sehat semuanya ya Pak ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini mungkin biasanya Ramadan sebelumnya juga sebenarnya pengen banget sih, dimana 2020, 2021 mungkin ada beberapa aturan seperti PPKM. Jadi pengen banget sebenarnya setiap tahun kehadiran Pak UU nih ya kan. Cuman alhamdulillah hari ini atau tahun ini untuk di pandemi ini masih sedikit keringanan, jadi kita bisa kedatangan yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat. Di mana di tahun ini juga ya Safari Ramadan Radio Purwakarta, di mana pagi hari ini Septa kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat dan pastinya seputaran Jawa Barat nih menghadapi Ramadan dan Lebaran tahun ini. Bagaimana persiapannya Pak UU? Ya, kalau pemerintah bekerja sama dengan para bupati dan wali kota, Pemprov ini kan sudah biasa menghadapi Ramadan, bahkan menghadapi Idul Fitri. Karena kebiasaan masyarakat juga sudah rutin di saat Ramadan, yaitu sembako yang dibutuhkan. Maka persiapan kita juga sudah melihat ke berbagai tempat, termasuk ke pasar-pasar, alhamdulillah siap. Tetapi harapan kami kepada masyarakat Jawa Barat, jangan memborong makanan sembako yang berlebihan. Percayakan setiap saat, setiap waktu bulan Ramadan sembako itu ada. Biasakan ibu-ibu kalau bulan Ramadan ngeborong banyak. Betul sekali. Dengan alasan takut kehabisan ataupun yang lain. Ujung-ujungnya kalau masyarakat banyak membeli, maka itu akan berimplikasi kepada harga yang meningkat. Padahal harganya biasa-biasa saja kalau permintaan biasa-biasa saja. Semakin tinggi permintaan, semakin meningkat ya yang Pak. Akhirnya panik masyarakat sendiri. Betul sekali. Menjelang Ramadan naik terus gitu. Padahal yang salah masyarakat, kenapa memborong begitu? Nah, karena Pak betul banget, saya setuju. Sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik ya Betul, Pak U ya. betul. Jadi persiapkan stok boleh, tapi jangan berlebihan. Iya. Kalau kata anak sekarang mbaknya barbar Pak, jangan Barbar ya. barbar kayak wah semua diborong, semua diambil, semua dibeli gitu kan. Memang sih untuk stok tapi jangan berlebihan. Akhirnya itu tadi akibatnya yang Pak UU sampaikan, harga meningkat. Betul. Nanti saling menyalahkan. Pemerintah Lagi yang salahkan, kena gitu. ya Pak UU ya. Kalau sekarang kan transportasi bagus lah dengan adanya tol. Betul. Jadi peralihan barang dari satu tempat ke tempat lain tidak ada masalah. Termasuk juga dari petani ke pasar, dari pasar kepada masyarakat. Kalau dulu kan jalan di wilayah pertanian pada rusak, transportasi juga kurang bagus, akhirnya pendistribusian sembako agak lama. Kalau sekarang tidak ada yang menjadi penghalang tentang transportasi. Daerah ini kurang pasok, daerah ini kurang pasok. Kalau dulu daerah ini kurang, wah ini stoknya harus ngambil dari mana, jalannya rusak, kendaraannya nggak ada dan yang lainnya. Kalau sekarang nggak ada seperti Kalau itu. sekarang ya ibarat kata
gercep ya Pak, gerak cepat ya Pak ya. betul. Makanya kan ya, sekarang tidak ada musim paceklik gitu kan. betul. Musim paila kan kalau dulu saya di tahun 80-an masih terdengar musim paceklik, musim paila, musim kemarau dan yang lainnya, musim ketiga. Kan sekarang anak-anak sekarang kayaknya nggak kalan paham apa itu paceklik Oh, gitu boleh kan. mungkin sedikit diedukasi atau Iya. flashback anak-anak Musim paila gitu Gen Z kelahiran tahun 2000-an nih Pak, lebih Iya. tepatnya ya. Apa itu paceklik, apa itu paila? Tapi Iya. kalau yang darah Sunda mah harusnya tahu Harus ya Pak ya. orang Sunda. Bener banget ya. Musim ketiga kan begitu. Ya bener banget. Dan tadi ya seperti yang Pak U sampaikan, untuk pendistribusian semua lebih lancar. Mungkin penghalang paling cuaca ya Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk transportasi, untuk fasilitas di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat, itu semua aman ya Pak. Kalau Iya. ada keluhan apapun juga kayaknya langsung ditindaklanjut ya Pak sudah ya. konektivitasnya luar biasa. Luar gitu. biasa sekali ya. Dan alhamdulillah tahun ini tahun keberapa Pak U sebagai wakil gubernur menjalani Wakil gubernur ibadah saya Ramadan, Pak? tahun keempat mungkin ya. Tahun keempat saya menjalani bulan suci Ramadan. Ya, beberapa tahun lagi kita selesai, ya mudah-mudahan sekarang wakil nanti jadi gubernurnya lah. Oh, amin, amin. Kan Pak Gubnya mau nyalon presiden gitu. Sebenarnya sih ya nggak perlu Pak U bilang, kalau masyarakat udah cinta sih udah kayaknya Mudah-mudahan, memilih gitu kan ya Pak U ya, mudah-mudahan. luar biasa. Perbedaannya apa sih Pak? Zaman waktu Ramadan pada saat menjadi bupati dan sekarang setelah menjadi wakil gubernur beberapa tahun ini. Kalau menjadi bupati saya di Tasikmalaya saat Ramadan tidak terlalu diribetkan dengan masalah-masalah yang begitu pelik dan begitu besar. Hanya 39 kecamatan mengurus 2 juta masyarakat di Jawa Barat. Jumlahnya Jumlah ini ya, Pak ya. pasar-pasarnya juga kan sedikit. Kemudian juga hal-hal yang ininya juga bisa diantisipasi dengan wilayah itu sendiri. Betul. Kurang beras, oh kita punya Ciawi. Kurang sayuran, kita punya Cigalontang dan yang lainnya. Yang tetangga-tetangga Tasik gitu Betul, kan, Pak, tetangga-tetangga ya. Tasik Garut. Langsung kita kontak-kontak lah di saat bulan Ramadan. Yang kedua, tidak ada kemacetan. Tidak Gitu. ada kemacetan. Tidak ada kemacetan kalau wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Jadi tidak ngurus-ngurus tentang ikut rapat di Dishub gitu kan dan yang lainnya. Kemudian juga dulu kan tidak ada pandemi. Tidak ada pandemi. Ya, mudah-mudahan ya Pak tahun ini Ya, terakhir ya Pak. insya Allah. Kalau Gitu, sekarang kan harus ke Purwakarta saya ditugas. Safari Ramadan juga dulu kan tinggal kecamatan aja, ada kecamatan-kecamatan. Sekarang kan 27 kota kabupaten berbagi dengan Pak Gubernur. Sekarang ke Purwakarta, kemarin Bogor kan gitu. Stamina pun harus dijaga Ya, ya Pak ya. seperti Stamina itu. pun harus dijaga. Kalau kemarin ruang lingkupnya sekabupaten, Betul. kecamatan ke kecamatan, sekarang Iya. kabupaten ke kabupaten ya Iya. Pak ya, kayak gitu ya. Terus yang dipermasalahkan kan sekarang bahasa ya. Kalau saya ke Cirebon Iya, gitu, Pak. ke Indramayu kan bahasa Jawa. Mhm. Nah, saya begitu kurang paham awal-awalnya, tapi sekarang sedikit-sedikit bahasa gaul yang sudah biasa dipakai mengerti lah tentang Jawa kan Mengerti ya seperti Pak itu. ya, luar biasa. Cirebon, Indramayu kan Jawa itu. Betul banget. Subang juga kan ada juga Jawanya. Bukan berarti se-Jawa Barat Sunda semua. Iya. Enggak juga ya enggak Pak. juga. Ada yang tadi yang Jawa ngapak ya Pak ya, Betul. macam-macam ya. Terus daerah Bekasi kan banyak kan Jakarta, Betawi. Nah itu dia. Begitu. Bekasi itu Bekasi, kadang betul, sama Depok. Jakarta dianggap nggak nih, Iya. sama Jawa Barat dianggap nggak nih, padahal kan Jawa Barat. Iya. Makanya bersyukur kita di Jawa Barat ini masyarakatnya Mhm. plural ya, urban. Jadi Jawa Barat ini bisa disebut miniaturnya Indonesia. Miniaturnya Indonesia. Karena seluruh suku ada di Jawa Barat. Karena Dan bisa berjumlah di- 50 juta ini. Bisa dibilang juga provinsi dengan penduduk terpadat ya Pak. Betul, 50 Jawa Barat juta. itu ya. Kalau di luar negeri kan ada satu negara cuma 7 juta. Mhm. Di Irak cuma 6 juta kan. Ini Malaysia 12 juta. aha, Ini kan Kalau 50 juta. di provinsi, Provinsi. bukan di negara. Iya. Makanya yang naik haji juga sedunia paling banyak di Indonesia. Indonesia. Indonesia Jawa Barat. Betul banget. Provinsi yang lain kan ada cuma 6 juta satu provinsi, bahkan 3,5 juta juga. Saya heran datang ke satu provinsi, ini berapa Pak penduduknya? Cuma 2,5 juta. Hah? 2,5 juta satu provinsi. Satu kabupatennya ada yang 50
Udah ya seperti itulah ya. Ini berhubungan juga dengan jangan kira tugas gubernur dan wakil gubernur itu mudah. Warganya banyak, apalagi sebagai wakil gubernur Jawa Barat, begitu ya, Pak U seperti ya. itu adanya. Suka dukanya apa Pak selama jadi Saya wakil suka, gubernur Jawa Barat nih? Pertama kan kalau sukanya menjadi pemimpin, sama di saat jadi bupati pun seperti itu, di saat jadi ketua dewan pun seperti itu, di saat mengabulkan keinginan masyarakat. Masyarakat ingin jalan, ingin jembatan, ingin sekolah, kami kabulkan dengan kebijakan. Kemudian saya datang ke situ, hatur nuhun Bapak, hatur nuhun bangunan tos ayat dan yang lainnya. Orang yang sakit datang ke kami, kemudian lewat telepon, lewat surat, kami kabulkan untuk berobat dan yang lainnya. Pokoknya mengabulkan keinginan masyarakat. Yang kedua, mampu membuka tempat-tempat yang dulu tidak ada pembangunan. Dulu tidak ada jalan, sekarang ada jalan. Dulu tidak ada jembatan, sekarang jembatan. Itu yang menjadi kebahagiaan kami. Kemajuan ya Pak intinya ya? Kemajuan pembangunan. Yang kedua juga sukanya saya mampu memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya dalam rangka melaksanakan nilai-nilai Islam. Sholat berjamaah, kemudian pengajian digiatkan, maghrib mengaji, madrasah diniyah dan yang lainnya seperti itu. Intinya jangan dunia aja dipikirin gitu ya Pak U ya. Betul. Dukanya, nah dukanya pengen di tahu saat Pak. keinginan masyarakat sebaliknya, keinginan masyarakat tidak terkabulkan, waduh mohon maaf anggarannya tidak ada karena terbatas kan. Mohon maaf ini tidak bisa dan yang lainnya. Seperti itu adanya. Suka dukanya ya. Tapi Pak, kalau sekarang jadi wakil ya tidak setajam di saat jadi bupati kan. Tawasul kata orang santri itu. Tawasul ke Pak Gubernur, masyarakat ingin saya sampaikan ke Pak Gubernur. Masyarakat ingin itu saya sampaikan ke Pak Gubernur. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur pun respon lah ya. Apa yang disampaikan oleh kita sebagai keinginan masyarakat. Betul sekali. Suka duka seperti halnya yang Pak UU, saya dan mungkin warga Indonesia makan warga dunia alami bertahun-tahun ini dari tahun 2020. Suka duka menghadapi pandemi, dimana alhamdulillah Pak untuk ya terutama Jawa Barat ya di tahun 2022 ini dikabarkan memang untuk tarawih ya dan mudik lebaran ini sudah diizinkan ya Pak ya. Dan untuk mobilitas kan paling padat biasanya ya kembali ke Jawa Barat nih. Gimana Pak sebagai wakil gubernur kayaknya wah harus benar-benar mengontrol dan memikirkan nih ya karena si tarawih kan dan mudik lebaran itu mengandung atau melihat pasti banyak masa gitu Pak. Nah, boleh Pak. Ya, yang pertama saya bersyukur alhamdulillah MUI dan pemerintah sudah memberikan keleluasaan sehingga tidak terjadi konflik internal di daerah tentang masjid. Kan kalau sebelumnya kita bisa lihat di sos ya, ada yang marah-marah, di satu sisi ingin melaksanakan ibadah di masjid, di sisi lain dilarang oleh pemerintah, terjadi bentrok, terjadi permasalahan. Alhamdulillah Ramadan ini adem. Kemudian juga masalah hal yang lain tentang penetapan satu Ramadan di Jawa Barat, alhamdulillah sekalipun ada perbedaan, tetapi tidak mencuat ke permukaan. Artinya sudah saling menghormati dan saling menghargai antara ormas Islam satu dengan ormas Islam yang lainnya. Seperti itu. Kemudian juga masalah mudik, ya ini juga sudah menjadi hal yang lumrah, pemerintah mengatur, yaitu kolaborasi antara kabupaten dan kota dengan provinsi dan kadang-kadang dengan pusat tergantung jalannya. Kalau jalan milik kabupaten, mungkin kabupaten yang ngatur, jalan milik provinsi yang ngatur, jalan milik kota milik pusat pun yang mengatur. Tetapi tetap ada kolaborasi dengan Dishub, dengan kepolisian, dengan tentara, bahkan dengan insan-insan kesehatan. Insan kesehatan kami dengan kabupaten, Dishub kami dengan kabupaten dan yang lain seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak ada pengetatan arahan isarah dari pusat bagi mereka yang mudik. Itu bukan doa dari Bapak aja sih Pak. Ya. Doa dari seluruh Semua, ya. masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat pasti pengen seperti itu ya Pak ya. Betul. Walaupun tetap saat ini harus beberapa aturan yang dipatuhi. Seperti yang sudah booster tidak perlu pakai PCR atau antigen lagi. Yang vaksin kedua kalau bisa katanya tetap harus menunjukkan bukti antigen dan lain-lain ya Pak ya. Tapi kan setidaknya tahun ini ada keringanan Pak UU ya untuk arus mudik dan juga tarawih gitu.
Ya kalau dulu kan mengantisipasi kemacetan, kemudian juga kecelakaan, kelalaian dan yang lainnya. Tapi 2 tahun kemarin di samping itu jadi pikiran juga masalah pengetatan mudik gitu kan, pengecekan surat-surat dan yang lainnya, mengembalikan masyarakat yang mudik dibalik. Kan sakit hati sebenarnya, kita juga nggak rela ya, sudah siap-siap dari Jakarta memudik ke wilayah Jawa Barat, pas di Jawa Barat dikembalikan. Coba bagaimana itu rasanya. Pak U juga memposisikan ya Pak ya, betul, sebagai yang mudik ya. tapi kan kami pemerintah harus melakukan hal semacam itu. Nggak bisa kami memberikan kebijaksanaan satu kepada yang lainnya, tidak kan begitu, harus dirad lah kata orang Sunda teh mah. nggak boleh. Pemerintah nggak mau egois, masyarakat juga jangan egois. Betul. Gitu ya Pak ya, harus sama-sama. Karena itu hal semacam itu kan berat ya, beban bagi kami pemerintah daerah. Oleh karena itu ya mudah-mudahan mudik sekarang, kata Presiden waktu di Bali kemarin hadir, mari kita mudik bareng-bareng. Kan sudah ada bahasa begitu. Itu isyarat bahwa mudik hari ini kayaknya ada kelonggaran ataupun ada kebebasan. Kenapa Pak Presiden ini juga sudah seperti itu waktu di Bali, rakor dengan para gubernur waktu itu. Itu dikeluarkan ya, langsung pernyataan dari RI 1 ya Pak. Iya, spontanitas langsung, tapi ya. patek ya, beliau pidato tentang patek ya. Beliau bicara, mari kita mudik bareng-bareng, disambut dengan tepuk tangan dan ketawa kan audien waktu. Bismillah lah Pak ya. Iya. Nah, seperti ngomongin mudik, bicara soal mudik dan juga tarawih nih Pak. Kegiatan Pak Uul selama Ramadan tahun ini padat pasti Pak. Boleh mungkin sedikit. Jadi, kalau kata anak-anak sekarang di-spill, dikasih tahu, di-spill. dibocorin sedikit. Iya, di-spill, ada barbar ya. Banyak anak muda emang ngeluarin kata-kata sangat luar biasa. Tapi berbeda ya dengan anak-anak tahun 80-an zaman dulu kan. Sebenarnya ini bukan kata-kata baru Pak, lebih ke akulturasi aja Pak. Iya. Boleh Pak. Jadi kesibukan saya sebenarnya tidak nambah, biasa aja. Tiap hari ke luar daerah. Sekarang cuma judulnya aja. Judulnya kan sekarang Safari Ramadan. Kalau dulu itu Tarling. Tarling biasanya berangkat sore, buka puasa bersama, taraweh, kemudian sambutan. Oh, itu singkatan dari, kan Tarling kita tahu gitar suling ya Pak ya. Kalau Taraweh keliling. Oh, ini taraweh keliling. Jadi Pak U ini tidak taraweh di satu tempat aja selama 1 bulan. Betul, gitu kan ya. gitu. Dulu ya. Dulu, Kalau iya. sekarang diganti dengan Safari Ramadan. Kenapa? Karena masyarakat kan kasihan. Sudah diribetkan dengan buka bersama, dipersiapkan. Kemudian di saat setelah taraweh biasanya kan istirahat, ngobrol sama keluarga, malah ada acara. Iya. Maka sekarang diganti jadi Safari Ramadan. Berangkatnya pagi seperti hari ini. Luar biasa. Dan lancar ya Pak, di Lancar. perjalanan semuanya lancar ya. Kemudian sekarang saya ada tugas di Pak Agung membagi-bagikan buka nasi dus ya, untuk buka gitu. Hari ini kegiatan di Purwakarta cukup padat Pak. Ya seperti itu, sekaligus melihat smart trend, sekolah pintar Ramadan begitu, artinya pesantren Ramadan lah seperti itu. Karena kami diinginkan masyarakat Jawa Barat itu juara lahir dan batin, termasuk anak mudanya, anak sebagai tunas harapan bangsa, bukan hanya pendidikan duniawi yang diberikan oleh pemerintah, tapi pendidikan ukhrawi supaya ada keseimbangan. Akhirnya masyarakat menjadi masyarakat yang wasatiyah, tengah-tengah antara duniawi dan ukhrawi. Maka sekarang ada pesantren Ramadan bagi tingkat SLTA di seluruh Jawa Barat. Betul. Ya, salah satu kegiatan kami ada akan mengunjungi SMAN 1 Purwakarta, melihat tentang aktivitas bulan Ramadan dalam rangka pesantren Ramadannya itu. SMA Negeri 1 Pasawahan ya, lebih tepatnya ya. Ya, Saya seperti cek itu. sini. Soalnya banyak Pak semansa di Purwakarta. Begitu ya. Semansa Darangdan, semansa Pasawahan, semansa Purwakarta. Saya lihat sih jadwal Bapak hari ini semansa Pasawahan. Iya. Karena memang biasa tiap Saya sosok kecamatan. nyontek dapat bocoran gitu. Gimana Pak? Ya kan kalau dulu SMA tuh jarang Pak, ya. Betul. Apalagi di Lemur. Saya aja dulu di Tasikmalaya sekolahnya ke kota, nggak di Manonjaya karena masih jarang. Kalau sekarang tiap kecamatan kita dorong untuk mendirikan sekolah supaya masyarakat mudah. Karena masyarakat anak muda hari ini, anak-anak kalau sekolah jauh-jauh tuh males. Betul Pak. Begitu. Makanya ada zonasi ya Pak? Iya. Kalau saya dulu kan sekolah SMP jalan kakinya 3 kilo. Berangkat pagi, pulang. Kalau pagi berangkat sama teman-teman enak, masih seger. Pulangnya jam 1, waduh. Wah, Panas mentrang ya Tapi Pak ya. kami lakukan demi cita-cita.
Jangan heran anak-anak sekolah zaman dulu atletis semua badannya. Iya. Pulang pergi 6 kilo. Iya. Itu hanya sekolah ya, Pak? Sekolah, Itu hanya sekolah, gitu. belum kegiatan di Kegiatan sekolahnya yang lain, ya. begitu. Bicara soal dulu dan sekarang, Pak, untuk Ramadan, Bapak kan mungkin ada anak-anak juga nih, Pak. Iya. Memperhatikan nggak sih, Pak, perbedaan zaman Bapak kecil dulu sama sekarang nih, kegiatan atau kebiasaan di bulan Ramadan? Sangat jauh berbeda ya. Wah, sangat jauh berbeda. Kalau saya dulu lagi kecil biasa ada pengajian sampai agak sedikit terang. Kalau sudah sedikit terang, kemudian ada main dengan teman-teman sebelum pulang ke rumah masing-masing di depan masjid. Oh, Di iya. halaman masjid. Ya, kata sunatnya ucing-ucingan, baren Ucingan, gitu kan. gala santai, Gala apa ya? santai atau apalah di depan masjid gitu. Kemudian udah agak siang sedikit kita main lagi namanya ngabuburan. Oh, ada ngabuburit ternyata ada Ada ngabuburit juga ya? ngabuburan gitu kalau dulu. Ya, setelah itu mungkin ya ngabuburitnya juga bermacam-macam. Paling dulu main karbit gitu kan. Main petasan juga pakai obat mentol. Nggak tahu kan sekarang nggak ada nggak ya obat mentol itu. Obat mentol tuh kayak gimana sih, Oh, Pak? kan nggak tahu kan anak sekecil lu. Yang bulat? Obat bulat kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke lubang yang kayak bunglon itu, terus gitu kan dar gitu. Oh, petasan babet, Dipukul. bukan, Kalau sekarang petasan kan, petasan babet. Kalau sekarang, kalau dulu kan pakai bunglon bekas ban dalam. Iya. Nah, kemudian pakai apa? Pakai baut. Si petasan dimasukin ke situ 4 biji, 5 biji, udah gitu tutup, gitu sama batu. Dar. Bener banget. Jangan kan masa kecil Bapak, masa kecil saya saja sama, kurang Iya. lebih seperti itu. Mungkin beda nama aja, beda Iya, istilah ya, Pak ya. oke, seperti Zaman sekarang itu. kayaknya agak sepi ya, Pak. Sepi. Pertama pandemi. Iya. Kedua main petasannya di handphone pakai aplikasi mungkin Pak ya, kebanyakan ya. Kan kalau dulu kan setiap lebaran bulan puasa pasti libur sekolah itu. Betul. Sebulan full, Pak. Sebulan full. Kalau sekarang tuh gitu. anak-anak masuk, Masuk, ya. Tapi iya. anak-anak sekarang mungkin pas masuk sekolah seneng, Pak. Karena kan online udah kelamaan nih, Pak. Jadi Iya. lumayan seneng ya, Pak ya. Iya. Bicara soal online juga nih, Pak, untuk sosial media kan Septa melihat Pak UU tuh cukup aktif dan happy melihat akun sosial medianya Pak UU Iya, nih. iya, iya. Seaktif apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Ya, saya masuk ke medsos ini ya akhir-akhir ini ya. Ya. Paling setahun 2 tahun lah. Kalau dulu awal jadi wagub ya saya tidak. Tapi karena tuntutan seperti itu untuk silaturahmi kami dengan masyarakat. Karena dengan medsos ini mereka bakal mengenal saya sebagai bentuk silaturahmi, ada masukan, ada keinginan, ada harapan, bisa saya baca, oh iya seperti sekarang di Purwakarta, oh ini ada yang harus ditengok katanya anak kecil ya sakit dan yang lainnya kita datengin dan yang lainnya seperti itu. Karena kan Jawa Barat luas, ada sosial media, jadi lebih terjangkau, Pak. Betul. Tidak perlu harus menyampaikan ke ini dulu. Ada nih Instagram atau akun resminya Pak UU, boleh Iya. langsung direct message atau apa Betul. gitu kan ya. Telepon juga termasuk hari ini. Itu dipersilahkan, Pak. Soalnya emang pengen tahu nih, dimana kalau misalnya ada beberapa warga yang mungkin mempertanyakan atau mengeluhkan soal bantuan lah dan segala macam, boleh curhat langsung nggak sih, Pak? Iya, ke Bapak? mangga. Lewat medsos saya, insya Allah saya akan tindak lanjuti. Termasuk juga lewat telepon ke saya, mangga. 0811211869 gitu. Nah, di Mangga, situ tuh. seperti itu. Ya, lewat Termasuk telepon juga kan sekarang nih di radio ini sebagai bentuk silaturahmi saya kepada masyarakat. Betul sekali. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun komunikasi dengan masyarakat. Jangan sampai sebagai pemimpin tidak tahu keinginan masyarakat, kemudian juga tidak paham apa yang diharapkan, sehingga membuat sebuah keputusan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi kalau sering berkomunikasi lewat media, sekarang alhamdulillah kan ada radio, ada medsos dan yang lainnya, jadi begitu mudah lah untuk berkomunikasi pimpinan dengan masyarakat. Tinggal keinginan pemimpinnya mau nggak seperti sekarang gitu kan, gitu ngomong di radio gitu kan. dan mungkin tanda kutip direpotkan, bukan repot juga karena memang sudah tugas ya, Pak. Betul. Tapi buat masyarakat Purwakarta ya, terutama terus untuk masyarakat Jawa Barat yang mau curhat mungkin sedikit tahu waktu kali ya, Pak, karena kan Pak UU juga punya keluarga. di luar Pak UU beraktivitas kan ada waktu yang ingin dihabiskan Bapak dengan keluarga ya, Pak ya, pastinya. Nah, mungkin ada jamnya nggak sih, Pak, kalau misalnya pengen
Enggak lah, sedikit silahkan tanya atau aja. curhat gitu kan? Silahkan aja lah ke handphone saya, ke medsos saya juga nanti bisa ditindaklanjuti. Betul banget. Termasuk juga sekarang kan banyak yang, karena saya identik dengan dianggap kiai saya, banyak yang bertanya tentang bulan puasa, tentang agama, ya rangkum sama saya gitu, saya jawab semuanya. Rata-rata saya menjawab sehari itu sekitar 12-13 ya pertanyaan keagamaan lewat medsos. Saya jawab luar biasa. lewat medsos lagi. Ya, puasa begini batal enggak, kalau begitu gimana kan seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Dan family, di mana katanya ada juga nih Pak informasi yang saya dapatkan, Pak Wagub ini akan ada bantuan tunai ya Pak ya. Iya. Dimana buat untuk masyarakat yang kurang mampu diutamakan ya, tapi tidak terbatas juga ya, disabilitas atau UKM yang perlu bantuan dana usaha, misalnya terdampak PHK. Ada mungkin persyaratannya Pak ya? Ya, itu kan salah satu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Di saat pandemi kita kan ada 3 tahap. Yang pertama adalah tentang penyelamatan tentang kesehatan lewat prokes yang sudah ditentukan, itu sudah lewat ya. Yang kedua, benteng yang kedua adalah tentang bantuan, yaitu lewat bantuan yang sudah diberikan awal-awal di saat prokes, di saat pandemi. Dan yang ketiga, sekarang sedang pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi kan perlu juga ada bantuan dari kami pemerintah lewat perbankan dan yang lainnya. Persyaratannya ada KTP yang umum saja, kemudian SKTM, kemudian nomor telepon, kemudian ya akun lewat medsos dan yang lainnya. Itu bantuan-bantuan yang akan diberikan, persyaratannya seperti itu. Oke, luar biasa. Dan di tahun ini ya, untuk safari Ramadan apa nih yang dikuatkan sama Pak UU nih ya? Yang dikuatkan sama saya, pertama saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama tentang peningkatan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena ibadah di bulan suci Ramadan menurut para kiai itu ditingkatkan pahalanya. Sholat atau ibadah sunat pahalanya seperti wajib. Melaksanakan ibadah yang bernuansa wajib pahalanya 70 kali dilipat gandakan, kan Masya begitu. Allah, luar biasa. Makanya kita itu harus bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, Ya. yaitu berupa diniyah, duniawiyah dan ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah adalah nikmat yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat, yang tiada ujung dan berlipat ganda, padahal ibadah di muka bumi selama hidup tidak berat dan tidak susah. Sholat 5 waktu, puasa sebulan sekali, kan begitu. Kemudian ibadah haji kalau punya duit, bayar zakat kalau kita mampu. Bulan puasa dilipat gandakan pahala kita. Itu termasuk nikmat yang bersifat ukhrawiyah. Maka saya kuatkan kepada masyarakat tentang hal itu di bulan suci Ramadan. Yang kedua, saya menyampaikan kepada masyarakat harus memiliki jiwa optimis setelah pandemi ini. Karena kalau masyarakat sekarang sedikit-sedikit pandemi, sedikit-sedikit corona, akhirnya tidak ada kreativitas, tidak ada semangat untuk mencari duit, untuk mencari rezeki. Nah, ini juga berbahaya, apalagi sedang menjelang bulan suci Ramadan, hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, bantuan minyak goreng yang akan diluncurkan oleh Pak Jokowi, kemudian bantuan-bantuan ini kan bahaya mental-mental seperti itu. Maka saya menyampaikan jiwa optimis, jangan putus asa, karena putus asa adalah dosa. Wala ta'asu min rahmatillah fa innal ya'sa minal kabair, kan seperti itu. Setuju sekali. Jadi jauh-jauh deh dari sifat pesimis ya Pak ya. Betul. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Iya. Ya Pak UU ya. Mungkin ini ada beberapa, tapi mungkin saya bacakan sedikit saja ya Pak ya. Ada dari A Family, panggilan pendengar radio ini gitu. yang mendengarkan, namanya A Family. Ada Anto di plat Pak UU, gimana tanggapan dan solusi kenaikan beberapa bahan pokok? Mungkin di awal kalau dengerin kayaknya ada sedikit jawaban sih sebenarnya, cuman boleh deh sedikit dari Pak UU. Jadi begini, sekarang kan BBM naik pertama, tetapi juga harus dipahami kan ada solusi, yaitu Pertalite. Kalau dulu BBM naik, semua naik, Pertamax, kemudian premium, solar dan yang lainnya, ada dampak kepada kegiatan ekonomi. Kalau sekarang pemerintah lebih pintar lagi, hanya Pertamax. Nah,
Pertama kan singkatan dari premium maksimal gitu kan. Nah, Pertamina maksimal, sehingga harganya mahal dan itu biasa dipakai oleh orang-orang yang berduit termasuk pemerintah. Kami tidak bisa memakai itu, tidak bisa memakai Pertalite tapi harus pakai Pertamax. Artinya itu jangan dipermasalahkan. Yang kedua, dalam mengantisipasi tentang kenaikan harga-harga dan yang lainnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi insya Allah dalam kurun bulan puasa ini seluruh kebutuhan masyarakat akan sandang, akan pangan, insya Allah tercukupi karena pemerintah sudah biasa menghadapi bulan suci Ramadan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menyetabilkan dan memberikan ketenangan, kekhusyuan umat Islam ingin melaksanakan beribadah. Apalagi kami selaku, mohon maaf, komunitas pesantren ini benar-benar memperhatikan mereka yang melaksanakan ibadah. Tapi yang penting saya berharap kepada masyarakat, hormati kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa, karena puasa adalah merupakan tugas agama. Orang yang dikasih tugas dari siapapun harus dihargai. Contoh, polisi sedang sidang jalan, itu tugas dari komandannya. Kalau yang lewat diberhentikan, harus menghargai, harus ikut berhenti. Jangan sebaliknya, orang yang bertugas menghargai orang yang tidak bertugas. Betul. Artinya tolong hargai kami yang puasa karena kami sedang melaksanakan tugas agama dari Yang Maha Kuasa. Saling menghargai ya Pak ya. Betul. Apalagi dengan yang tadi Bapak bilang di Jawa Barat tuh semua ada. Masyarakat tuh dari berbagai daerah ada semuanya ya. Itu satu mungkin dari beberapa saja, dan nanti buat A Family yang mungkin ingin lebih dekat ya dengan Pak Wagub ya, dengan sedikit cerita atau curhat tadi dari Pak UU-nya sendiri sudah menyampaikan bahwa boleh kok yang mau lewat akun Instagram atau lewat nomor yang Bapak Wakil Gubernur sampaikan ya Pak ya. Iya, mangga. Jadi buat A Family boleh di follow Instagramnya Pak UU di namanya @rozhanul ya Pak ya, Instagramnya di situ. Nah jadi buat A Family silahkan untuk berinteraksi langsung. Dan di Safari Ramadan hari ini ya spesial, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat sudah ngobrol-ngobrol sama Septa. Namun sebelum melakukan aktivitas lainnya Pak yang masih di Purwakarta juga, mungkin ada beberapa kata atau pesan yang mau disampaikan untuk A Family. Ya, terima kasih. Yang pertama saya berharap radio Citra ya. Radio itu radio. Ya. Saya berharap di samping berita yang disampaikan juga ada edukasi ya, ada pendidikan, nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai nasionalisme dan juga nilai-nilai religius itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk para insan-insan radio. Karena Pak Jokowi bilang radio adalah satu suara sejuta telinga, begitu. Betul. Sehingga nilai-nilai itu harus tetap menjadikan standar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, saya berharap pembangunan yang ada di Jawa Barat tolong juga diinformasikan kepada masyarakat lewat radio ini, sehingga masyarakat merasakan, oh begini pemerintah membangun Jawa Barat, baik pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, juga pembangunan kesehatan. Dan kepada masyarakat, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, dan juga tetap kita sebagai umat yang beriman di bulan puasa ini tingkatkan nilai keimanan kita, nilai amaliyah kita. Ingat, iman bisa meningkat kalau dengan ilmu. Jadi tidak bisa iman seseorang meningkat tanpa dengan ilmu. Oleh karena itu, belajar ilmu agama atau belajar dunia, ilmu yang bersifat ukhrawi, bukan hanya di saat kecil, tapi sampai liang lahat mari tetap belajar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan Pak U sedikit mungkin Septa meminta Pak U untuk ke A Family kasih pesan. A Family jangan lupa dengarkan terus Radio Purwakarta, inspirasi keluarga. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya UU Wagub Jabar mengucapkan dan menghimbau kepada seluruh A Family untuk terus panteng Radio A Radio Purwakarta frekuensi 945 FM. Insya Allah membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, dan membawa keberkahan untuk kita semua dengan panteng terus A Radio Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak U atas waktunya, dan sehat selalu untuk kita semua yang pastinya
Salam untuk keluarga ya Pak ya dan seluruh jajarannya juga di sini di pemerintahan Jawa Barat. Luar biasa sekali. Itu tadi family ngobrol-ngobrol Septa bersama yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Rozanul Ulum di hari ini di siaran Radio Pagi Ramadan.